menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari. Halo, bersama saya MDS di sini. Kembali lagi dalam Traxel Retas Kasus. Dan di samping saya sudah jelas terasa pengacara kondang, pengacara muda yang terkemuka di Kota Makassar, yang luar biasa. Kami langsung hadir di kantor beliau, yaitu Adinda Bapak Ari Dumais. Siap, partner. Siap. Luar biasa. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana kliennya, lancar? Luar biasa Kanda. Beliau mempunyai sebuah light atau icon di mana One Stop Legal Service itu adalah sebuah statement atau kata pamungkas untuk melayani sebuah klien yang hadir di kantor ini. Siap. Nah, seperti biasa tentunya di Traxel Retas Kasus ingin membahas perkara-perkara yang lagi tren ya, yang lagi in. Ya, betul. Apa itu? Yaitu kasus yang ditimpa oleh ex-ketua KPU. Wah, ex-ketua KPU RI ya Kanda ya? RI, Republik Indonesia. Siap. Hasyim Asyari. Nah, beliau kan kena imbasnya ya. Imbas. Akibat perbuatan. Okay. Nah, saya melihat di sini Hasyim Asyari ya, itu dikenai sanksi kode etik. Kode etik, betul sekali. Sehingga dikeluarkan dari institusi yaitu Komisi Pemilihan Umum. Nah, betul, gimana nih? Menurut pandangan Adinda Ari gimana? Ya, sebenarnya kalau kita membahas tentang ini ya tentunya dari segi kacamata etik ya, pantas dan tidak pantas. Nah, tentunya perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur melanggar etik. Makanya yang bersangkutan dijatuhi hukuman untuk diberhentikan, kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya kalau kita membahas dari kacamata hukum, itu tentu dua hal yang berbeda antara etik dan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita membahas lagi tentang delik yang sebenarnya kejadian yang dilakukan oleh mantan ketua itu, ya tentu harus ada laporan dulu sebenarnya ke aparat penegak hukum, apakah ke pihak kepolisian atau pelanggaran-pelanggaran yang artinya dalam artian bisa memenuhi unsur pidana. Apa sih yang bisa diperbuat si PH ini? Kenapa justru didampingi? Seperti yang kita katakan tadi, kan terpisah nih antara kode etik, antara etik dan hukum itu sendiri. Betul kan, betul. Yang artinya bisa dilakukan sebenarnya karena si korban ini sudah terekspos. Nah, jadi artinya karena sudah terekspos, jadi tentunya bahwa ada hal-hal yang secara khusus diatur di dalam perlindungan perempuan dan anak itu, yang sebenarnya bisa menjadi domain dari penasihat hukum korban itu. Karena masalahnya ini kan sudah terekspos, sedangkan kita tahu sebenarnya kalau di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan PPA sebenarnya harus dirahasiakan. Namun kenyataannya secara fakta ini malah kalau saya lihat justru dijadikan panggung juga ya. Tapi ini baru persepsi saya aja. Tetapi kalau memang dalam artian penasihat hukum dari korban itu mau mengajukan pelaporan, tentu terlepas itu dapat dibuktikan atau tidak, biarlah akan diuji coba di pengadilan. Artinya seperti itu, Abangku. Pada saat terjadinya peristiwa itu, ada unsur pemaksaan, ada unsur iming-iming, atau ada juga yang artinya disampaikan oleh si pelaku ini ya memang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Artinya kalau memang ini dilakukan pelaporan, ya tentu sebenarnya korban ini nggak boleh diekspos dulu sebenarnya. Ini kan tidak lama lagi saya melihat memang gawean untuk pemilihan kepala daerah serentak dilakukan. Betul sekali. Jadi ada hal yang bersifat fundamental dalam tanda kutip politik di dalamnya, betul sekali. Yang masuk ke dalam ranah tersebut sehingga perkara hukumnya tidak murni. Betul. Akan tetapi ini sedikit juga Kanda, artinya dalam artian jika memang delik itu terjadi, lalu dalam artian unsur perbuatan yang dilakukan oleh mantan ketua KPU itu memang betul-betul terbukti, itu kan tentunya secara traumatik, apalagi
korban ini adalah seorang perempuan yang Iya. notabene juga adalah dijanjikan sesuatu hal ketika saya baca, Iming-iming. iming-iming sesuatu hal, ya tentunya memang harus memenuhi unsur perlindungan bagi si korban ini. Jadi kalau saya rasa memang kuasa hukumnya ini dalam artian melakukan pendampingan untuk memenuhi perlindungan secara individual kepada korban yang notabene adalah seorang perempuan. Seperti itu. Bisa dikatakan delik tidak? Kalau ada unsur paksaan di situ. Tentunya kalau di dalam unsur perbuatan yang melakukan itu lalu ada unsur paksa iming-iming, Ya, ada paksa dengan iming-iming. ada paksaan dan iming-iming, tentunya bisa memenuhi unsur proses kejadian tersebut. Cuman kembali lagi bahwa yang saya sayangkan ini kenapa kayak seolah-olah diekspos ya gitu. Iya. Artinya dalam artian harusnya memang pada saat kejadian ini si korban ini nggak boleh dulu diekspos. Cuman karena sudah terlanjur diekspos, maka tentunya penasihat hukum di korban ini ya harus menempuh jalur-jalur litigasi. Seperti itu. Berarti lebih berat lagi ya, Adindaku. Iya, sebenarnya lebih berat lagi. Cuman terkadang untuk membuktikan itu ya tentu harus ada di domain pengadilan. Seperti itu. Nah, saya melihat dalam kondisi kekinian update-annya ya, disebutkan bahwa dalam kronologi kejadian itu beberapa kali itu dilakukan pendekatan. Lalu kemudian setelah pendekatan dilakukannya bujuk rayu. Bujuk rayu. Setelah dilakukan bujuk rayu, dilakukannya yang namanya pemaksaan. Pemaksaan. Di dalam pemaksaan itu ada unsur yang namanya dijanjikan. Betul. Nah, gimana nih? Nah, sebenarnya kalau proses caranya dia membujuk sebenarnya itu harus dibuktikan juga oleh korban ya, bagaimana dia mengiming-iming, bagaimana dia membujuk. Cuman dalam faktanya ketika saya membaca juga perkembangan perkara ini, memang seperti jabatan yang artinya yang akan diberikan, akan dijanjikan. Tetapi kembali lagi bahwa ketika ini suka dengan sama-sama suka, ya kembali lagi bahwa kita orang dewasa yang notabene mengetahui bahwa ketika hal-hal privasi itu sudah menjadi konsumsi publik, tentunya akan berdampak secara etik dan juga secara nama baik sebenarnya. Apalagi si pelaku ini ya memang dalam artian memiliki jabatan seperti itu. Nah, justru saya melihat sebenarnya kalau memang ini bisa betul-betul terbukti, yang sebenarnya harus mengadukan ini ya bukan sebenarnya korban juga bisa mengadukan, tetapi istri dari mantan ketua KPU itu sebenarnya ya bisa dia mengadukan seperti itu. Cuman pembuktiannya itu ya memang harus terang benderang di dalam pengadilan seperti itu. Saya melihat tidak ada upaya hukum yang ditempuh oleh ketua ex KPU ini. Hasyim Asyari, tidak ada upaya hukum yang dia lakukan. Dia menerima konsekuensi yang ada dan bahkan bersyukur atas dikeluarkannya. Itu pernyataan yang betul. Yang ada beberapa platform media. Betul. Itu yang dia keluarkan dari statementnya. Betul. Ya sebenarnya yang pertama saya harus melihat secara historikal apakah memang perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini memang sudah memenuhi unsur delik atau enggak. Lalu yang kedua, pendalaman tersebut tentunya harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti autentik yang dapat dijadikan alat bukti. Nah, apabila di dalam proses penelusuran perkara tersebut tidak dapat saya temukan, maka tentunya yang saya akan lakukan adalah memperbaiki nama baik dari klien saya. Nah, seperti itu. Terlepas ketika saya bisa mendapatkan bukti tersebut, ya tentu akan saya proses secara hukum dan akan saya laporkan. Tetapi ketika pendalaman perkara itu memang tidak dapat bukti di dalam, maka yang saya akan lakukan adalah saya mungkin akan berkoordinasi dengan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak untuk meminta direhabilitasinya nama baik dari klien saya. Kalau saya yang ditunjuk sebagai penasihat hukum. Iya. Ini kan kita berandai nih. Andai kata ex ketua KPU Hasyim Asyari melihat tayangan kita ini, lalu mengambil sikap. Lo deh, Adinda, sini dampingi gua.
Jakarta Berarti sana. kebalikannya ini ya, kebalikannya. Iya, iya, iya. Proses apa yang akan saya lakukan? Proses apa yang harus Ya, baik. dilakukan? Tentunya yang pertama kali adalah kita harus mengapresiasi putusan etik yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas. Lalu kalau di dalam proses etiknya itu tersebut memang terfaktakan bahwa ada perbuatan yang dilakukan, maka tentu kita harus mendampingi klien kita ini dengan betul-betul secara kuhab bahwa pelaporan yang mungkin dilakukan oleh korban itu kita harus redam dulu sebenarnya, nggak bisa diekspos dulu kan, artinya agar ketika nantinya memang terbukti dalam proses persidangan, maka tentunya ya kita tidak membela juga. Tentunya kita harus membersihkan saja apa yang memang artinya dilakukan. Jadi mungkin ini sedikit melenceng juga kira-kira Bang. Soalnya begini, kalau saya lihat perkembangan perkara di Indonesia itu kebanyakan belum putus dan belum memiliki kekuatan hukum, orang itu udah diekspos. Betul. Nah, sebenarnya berbeda ketika kita berbicara dengan sistem peradilan di Amerika. Di Amerika, seseorang itu ketika mereka sudah mendapatkan putusan yang ingkrah, baru mereka diekspos. Nah, ini kan ketika kita hubungkan juga dengan kejadian yang viral kemarin si Peggy itu kan, sebenarnya kan jadinya aparat penegak hukum kita ini kan jadinya malu ketika artinya dalam artian itu sudah diproses secara hukum di pengadilan dan terbukti bahwa itu tidak memenuhi syarat sebagai tersangka, lalu dilepaskan, ya notabene kan pasti aparat penegak hukum jadi malu sendiri karena sudah mengekspos. Jadi kesempatan ini juga mungkin Bang sekaligus juga untuk mengingatkan aparat penegak hukum, janganlah kita menganggap bahwa seseorang yang belum diuji di dalam pengadilan adalah bersalah. Justru harusnya ketika memang setelah dilakukan pengujian, lalu seseorang itu memang dinyatakan bersalah, silahkan Anda ekspos, tetapi jangan dahulu sebelum proses hukumnya jalan kita sudah ekspos. Jadinya kan membangun opini publik ini Bang. Artinya belum ada proses hukum, seseorang itu udah diviralin, seseorang itu udah diekspos. Padahal sebenarnya di asas hukum sendiri sebenarnya ada asas yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak dapat dipersangkakan atau tidak dapat dilakukan kesalahan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Seperti itu kira-kira kan. Nah, kita kembali lagi nih mengkerucutkan kepada perkara Ketua ex KPU Hasyim Asyari. Nah, seperti apa sih teknisnya itu dilakukan pendalaman? Kan begini, untuk melakukan pendalaman itu kan butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Tentu. Sekarang berbicara pembuktian, butuh yang namanya saksi. Saksi. Iya. Ya. Nah, disinyalir bahwa si wanitanya ini kan kena tindakan asusila. Asusila. Apa betul. buktinya? Betul. Nah, siapa saksinya? Siapa saksinya? Kan betul. perlu lagi pendalaman itu. Pendalaman lebih dalam lagi tuh. Kalau perlu diperiksa alat vitalnya. Ya, betul. Cuman kan untuk membuktikan itu ya memang sesuai dengan pengalaman saya ya memang ketika hal tersebut sudah masuk ke ranah pengadilan, tentu hakim juga akan bertanya tentang sedetail itu. Makanya terkadang ketika kita membahas tentang kasus asusila, itu sidang itu tidak bisa dilakukan terbuka. Yes, saya sepakat itu. Sidang itu harus dilakukan adab ketimuran kita. Betul sekali, Kanda. Jadi harus dilakukan dalam rangka sidang tertutup. Tapi tetap tajam toh. Tetap tajam. Justru ini dia yang saya agak lucu sekali karena belum artinya ada delik hukum, secara etik sudah diperiksa, lalu sudah dijatuhi punishment, lalu punishment tersebut seolah-olah menganggap bahwa ada aturan yang dilanggar. Kan belum tentu terbukti nih si ex Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti bersalah. Ya, betul sekali. Karena kan domainnya ketika kita berbicara etik, ya contohnya kayak gini Kanda. Belum tentu ketika saya lewat di depannya Kanda, saya lurus-lurus saja, itu belum tentu melanggar etik. Tetapi mungkin buat sebagian orang yang melihat, ketika saya melewati di depannya Kanda untuk jalan los-los saja, mungkin itu melanggar etik. Tetapi kalau mungkin saya pala-pala tabe sedikit, papat tabe, ya mungkin kan itu sudah sesuai dengan etik. Jadi artinya kalau kita membahas etik tergantung penilaian seseorang. Di mana kita, apalagi di Belanda. Yang notabene kita tahu negara di Belanda gimana kan? Nggak ada masalah itu. Dibawa dari Belanda ke sini. Nah, itu dia. Bicara etik kita. Justru sebenarnya kalau lokusnya di sana, ini kita lihat lagi dalam artian dari penerapan hukum pidana, secara lokus di sana, lalu dalam artian ini mungkin akan menjadi hal yang sulit.
Iya. Karena tentu butuh pendalaman juga di sana. Apakah yang bersangkutan ini bisa disidang di sini? Iya. Di Indonesia. Nah, itu juga kan artinya butuh pendalaman yang memang betul-betul dalam ketika kita melihat lokus dari perbuatan yang terjadi di sana. Nah, jadi kalau saya sendiri yang melihat sebuah perkara ini ya memang tentu butuh pendalaman yang sangat-sangat dalam ya dari aparat penegak hukum kita. Makanya mungkin si pihak korban ini memang masih berpikir-pikir ya untuk mau melakukan tindakan selanjutnya, kurang lebih begitu kan. Iya. Karena jelas sekali kejadian perkaranya di Belanda. Di Belanda, betul. Dilaporkannya di Indonesia. Betul. Pembuktiannya belum ada. Belum ada. Yang jadi masalah, si Hasyim Asyarinya sudah dipecat. Nah, itu dia sebenarnya. Mungkin itu dia karena etik kita kan nggak melihat lokus ya. Iya. Artinya etik kita, ya saya juga nggak tahu. Cuman karena memang mungkin ada jabatan yang memang si pelaku ini memang menjabat, sehingga dalam artian ketika dia lakukan di luar negeri, padahal kan di Belanda kita tahu kan, yang seperti itu kan mungkin dianggap lazim. Lazim lah. Tetapi mungkin karena ada kedudukan sehingga secara etik aja mungkin yang bisa dikenakan seperti itu. Nah, ini yang membuat para netizen ini bertanya-tanya bahwa hal yang disebut tadi adalah sebuah persepsi. Persepsi kan belum menghasilkan sebuah conclusion. Betul sekali. Nah, masalahnya sekarang Dewan Kehormatan sudah memutuskan bahwa kau bersalah dari sisi etik. Betul. Padahal kan belum tentu. Betul. Ngobrolnya kan cuma dia tok, ngakunya cuma dia tok. Betul. Iya. Dan harus kita garis bawah juga karena bahwa melanggar etik belum tentu melanggar hukum loh. Nah, ini yang perlu Tetapi melanggar hukum sudah tentu melanggar etik. Betul. Nah, ini dia artinya yang perlu pendalaman juga sebenarnya kan. Cuman ya tergantung juga bagaimana kedudukan seseorang itu yang memang memiliki jabatan yang memang secara umum memang dipandang masyarakat. Beda ketika mungkin kalau kita lihat pejabat-pejabat di Jepang, di Korea yang even skandalnya sedikit aja meluap, itu mereka mengundurkan diri. Malunya gitu kan. besar ya. Baru besar gitu Kasusnya kan. kecil, malunya besar. Iya. Ya, saya nggak bilang di Indonesia kayak gitu ya, tapi artinya ya marilah coba kita jadikan panutan bagi buat pejabat-pejabat yang artinya dalam artian memiliki kedudukan di Indonesia sendiri. Nah, jadi ya secara etik mungkin boleh, karena kita juga sebagai orang hukum tentu apapun keputusan yang dikeluarkan itu harus kita pandang benar, karena ini berhubungan dengan jabatan, maka saya akan berkoordinasi dengan dalam artian presiden, karena yang mengangkat klien kita ini kan presiden. Kita bisa bersurat ke presiden, tetapi jangan sampai, artinya langkah konkretnya kita dampingi aja. Artinya kita mendampingi bahwa apakah memang sesuai etik ini kita salah atau enggak, tetapi ya setahu saya ASN juga itu kan bisa ada etik-etik yang memang betul-betul harus dijaga. Jadi tentunya ya kita bisa ajukan gugatan PT UN ke pengadilan ke PT UN tentang SK pembatalan itu. Tetapi ya tentu butuh pendalaman. Apakah memang terjadi atau enggak gitu kan? Jangan sampai bola panas ini ya memang jatuhnya ke politis aja kan, gitu kan? Iya. Ya karena dikait-kaitkan dengan ini saya melihat saya melihat ini dicoba untuk disonding Komnas Perlindungan Perempuan anak betul. Iya. Dicoba disonding, dicoba maaf ya, dalam tanda kutip dimainkan. Betul sekali. Di framing, betul. Dibuatlah hal yang saya bingung ya, belum jelas-jelas ini kasusnya kok di blow up ramai. Iya, itu dia. Saya sendiri bingung. Makanya itu ganda. Artinya itu yang harus jadi aparat penegak hukum juga sebenarnya harusnya nggak perlulah. Artinya di terlalu jadikan pusat. Saya nggak tahu apakah mungkin ada hal yang ditutupi atau ada hal yang memang sengaja di blow up untuk menutupi sebuah perkara besar. Ya saya nggak tahu. Cuman di dalam ranah etik, apalagi perbuatan asusila itu sebenarnya harusnya tertutup. Nah, kok dimunculkan korbannya gitu kan? Nggak disensor pula, nggak di ini juga kan? Ada kan beberapa media yang berusaha menyensor. Iya betul kan. Anehnya ada media dari luar itu tidak pakai sensor, betul. Ikut-ikutan nih media kita yang ada di Indonesia. Betul. Aduh. Justru sebenarnya bahaya juga kalau memang rekan-rekan media kita langsung mengekspor. Justru sebenarnya etiknya juga nggak bisa juga kan artinya. Sebenarnya kalau kita membahas etik, ya tentu itu masih dalam
taraf wajar atau tidak. Iya, Dan iya, itu iya. tentu dalam taraf penilaian seseorang. Gitu betul, kan? betul. Jadi ya apalagi yang bersangkutan memang menduduki jabatan. Iya. Jadi Jelas. kalau berbicara tentang hukum, ya saya sih agak ragu juga ya kalau misalnya artinya pendalaman kita mau laporkan, karena kan Iya. kembali lagi kita belajar hukum, kita harus tahu lokus, tempusnya di mana, Ah, mens rea-nya ada nggak actus reusnya, ya jadi artinya ya memang butuh pendalaman lebih. sebenarnya. betul. Jadi tidak mudah mendampingi Tidak mudah, kasus-kasus tidak gila mudah, ya. tidak mudah. Ah. Dan memang karena dalam artian selama saya juga jadi pengacara ya memang saya nggak hanya beberapa kali aja saya pernah dampingin, tetapi Pendampingan. silent setelah itu saya nggak ini lagi, nggak terima lagi. Fokusnya di Fokusnya di corporate lawyer aja. one stop. Legal service kan. Luar biasa. Jadi fokusnya di one stop legal service. Ari Dumai and partner. Siap, Nanda. Sebenarnya masih banyak yang mau bahas ini. Siap. Perkara yang bersifat kasus hukum perdata pidana maupun agraria, apatah lagi perkara legal service ya. Legal service. Nah, kedepannya jika ramai konten ini, maka kita akan lanjut ke part 2 dan pesan nih kepada netizen. Ya, pesannya kepada netizen tentunya berhubungan dengan topik yang tadi kita bahas, tentunya semakin tinggilah, apalagi kita tinggal di Makassar yang mengenal adat budaya Siri. Junjung tinggi adat budaya kita, dan jangan sampai adat budaya kita ini tergerus oleh sekarang adanya dengan dunia-dunia internasional. Luar biasa. Westernisasi ya. Westernisasi kan. Luar biasa. Tetap menjadi local pride untuk Makassar. Local pride, local genius. Betul kan, Da? Luar biasa. Saya MDS Da. Dan saya Ari Dumais. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.